Ada apa, sayang? Kenapa kau menangis? Anakku Ciripa sekarat. Ada apa dengannya? Dia memanjat tembok taman dan tiba-tiba dia jatuh. Berikan dia, sayang. Aku tidak ingin Ciripa tiada. Aku tidak ingin hidup tanpa anakku. Itu tidak akan terjadi, jangan khawatir. Ayah akan telepon dokter hewan. Aku akan mengambil handuk untuk membalutnya. Klinik hewan? Ini darurat, Nona. Anjing kecil kami jatuh dan tidak bereaksi. Dia mungkin mengalami patah tulang. Iya, baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa. Mereka bisa merawatnya sekarang juga. Ini dia. Aku mau ikut. Tentu saja, sayang. Tentu saja. Iya, tentu. Silvestre, tolong jaga Arturito ya. Mari kita Baik. pergi. Aku tidak ingin Ciripaku tiada. Kita tidak akan membiarkannya, jangan khawatir. Ayo cepat. Ya Tuhan. Semoga Ciripa tidak apa-apa. Aku sangat senang melihat Suster Fortunata kembali ke sini. Dia bersedia mengikuti setiap petunjuk dokter agar lekas sembuh. Aku harap dia cepat sembuh sehingga dia bisa kembali ke sini. Iya, Pascual. Semoga dia akan segera kembali. Kami sangat merindukannya. Anak-anak sangat sedih sejak dia pergi dari sini. Iya. Aku pikir sangat berbahaya bagi Fortunata untuk kembali ke sekolah ini. Karena tuberkulosis adalah penyakit yang sangat menular. Tidak. Demi kebaikan semua orang, dia harus dirawat di klinik. Itu benar kan, Suster Kepala? Pada hari dokter mengizinkannya pulang, Suster Fortunata akan kembali ke posisinya di sekolah ini. Iya. Aku bicara di telepon dengan Suster Kepala Lucia. Dia cerita tentang kunjunganmu ke kota Meksiko dan tekadmu untuk sembuh. Itu harapan terbesarku. Sekarang aku tahu alasan sebenarnya kenapa aku dipindahkan. Besok, mereka akan membawa hasil pemeriksaan klinikmu. Semoga Tuhan segera mengembalikan kesehatanku. Iman selalu menjadi penolong yang besar. Aku ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kekhawatiranmu padaku. Walau aku merasa dicintai di sini, aku tidak bisa melupakan sekolahku dulu, para suster dan murid-muridku yang tercinta, terutama Dulce Maria. Siapa Dulce Maria? Dia anak yang sangat istimewa, yang aku cintai seperti keluarga. Nona, ini keadaan darurat. Anjing ini tidak bereaksi sejak dia jatuh. Di mana dokter yang tidak merawat putriku? Nona, cepatlah. Ciripa bernapasnya semakin lambat. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Nyonya Resindis. Otilia ayahmu akan mulai bertelur seperti biasanya. Dokter, ada keadaan Oh iya, ada darurat. apa? Izinkan aku ya. Aku akan segera merawatnya. Apa yang terjadi? Dia terjatuh, dokter. Aku tidak Aku bisa mau ikut masuk, masuk. sayang. Tidak, kemari sayang. Kau harus menunggu di sini. Dokter Artamirano, suamiku, akan mengabarimu nanti. Tenang ya, tenang Halo, sayang. Ibu. Halo sayang, ayahmu sedang menangani keadaan darurat, Edgar. Kenapa kau menangis? Apa kau punya hewan yang sakit? Ciripaku, kondisinya sangat serius dan aku sangat takut. Ayahku dokter hewan yang hebat. Semuanya akan baik-baik saja, lihat saja nanti. Bagaimana keadaan Ciripa, dokter? Apa serius? Tolong dokter, katakan yang sebenarnya. Kita harus segera mengoperasinya. Tapi jujur saja, aku ragu kalau dia akan selamat. Ciripaku akan tiada. Dia akan tiada. Aku tidak ingin putriku tiada. Selamatkan dia, dokter. Tolong selamatkan dia. Kau dokter yang hebat. Putramu mengatakannya.
Dengar nak, ketika Tuhan memutuskan sesuatu, tidak ada gunanya bagi kita untuk menentangnya. Kenapa Tuhan ingin Ciripaku tiada? Dia begitu baik. Mungkinkah dia menghukumnya karena Ciripa menggigit wanita yang ingin membeli apartemen milik ayahku? Saya. Lebih baik kau pulang saja, sayang. Tidak, Ciripa. Sampai jumpa besok. Bertahanlah dan jangan mati. Kau masih sangat muda. Jangan mati. Kau masih sangat muda. Ciripa harus baik-baik saja. Atau bonekaku tidak akan sanggup menanggungnya. Aku sudah berdoa, tapi kenyataannya kondisi anjing itu terlihat buruk. Solovino, Keindahan ini kau akan membuat. Dengan semua keindahan ini kau akan membuatku jatuh hati. Cintaku tulus dan semuanya hanya milikmu, sayangku. Ciripa tersayang. Aku doakan semoga kau cepat sembuh, Ciripa sayangku. Sayang, kau belum makan sedikit pun. Aku tidak lapar, Tante. Aku teringat Ciripa dan perutku terasa mual. Aku yakin kita akan segera mendapatkan kabar baik tentangnya. Kakek hidup dan berpengalaman lebih dari 1000 tahun. Apa kakek tahu anjing memiliki 9 nyawa sama seperti kucing? Tidak, sayang. Tidak benar bahwa kucing memiliki 9 nyawa. Itu hanya pepatah, itu tidak benar. Kau tidak perlu takut. Ciripa kuat dan dia akan melewati operasi ini. Permisi. Rumah kediaman Larios, kami sedang merasa cemas karena kondisi kesehatan Ciripa tercinta kami. Oh ya. Tunggu sebentar. Ini dokter hewan, Tuan. Dan dari nada suaranya sepertinya dia tidak membawa kabar baik. Halo. Iya, ini Luciano Larios. Apa kata dokter, Ayah? Ada apa dengan putriku? Apa dia selamat? Ya, aku mengerti Dokter Altamirano. Sampai jumpa. Tentu, kami akan menunggu sampai besok. Apa yang dia katakan? Bagaimana kondisi Ciripa? Apa dia sudah sadar? Apa dia memanggil kita? Dia berhasil melewati operasi. Kapan mereka akan memulangkannya? Ciripa berhasil melewati operasi, tapi kita harus menunggu perkembangannya sepanjang malam. Oh, apa kita harus menunggu sampai besok? Tapi Ayah, malam ini aku akan mengalami insomnia. Dan kalau aku tidur, aku akan bermimpi tentang Ciripa yang kesakitan. Baiklah, 1 hari kerja lagi telah berakhir. Kita akan pulang. Ayah, bagaimana keadaan anjing kecil yang ayah operasi? Nak, kita tidak akan tahu sampai besok. Kau adalah dokter hewan wanita terbaik di negara ini. Tolong sembuhkan pasien ini. Aku tidak bisa melakukannya. Ayo kita lihat denyut nadinya. Denyutnya sedikit tinggi. Gejala apa yang dialami? Seluruh tubuhku rasanya gatal. Mungkin kutu. Ayo kita dengar detak jantungnya.
Jantungnya masih berdetak dan itu bagus. Karena ketika jantung berhenti berdetak, seluruh tubuh akan berhenti. Dokter, kita harus memberi pasien kita diet. Hah? Diet seperti apa, dokter? Kita hanya akan memberinya makan 29 kg daging giling. Kau jangan terlalu kejam, dokter. Berikan juga aku tulang-tulang. Tapi tulang harus dikupas karena tidak nyaman kalau perut terlalu penuh. Terima kasih, dokter. Aku merasa sangat hebat. Dokter, kau telah menyelamatkan pasien kita. Karena kau tidak bisa melakukannya, pergilah ke pojok dan jalani hukumanmu. Baik, dokter. Sesuai keinginanmu. Ibu, aku tidak bisa menyembuhkan putriku karena aku bukan dokter. Sembuhkan dia untukku, aku mohon. Wajah malaikatku, cobalah untuk istirahat. Ini sudah malam. Tapi aku tidak ingin dia tiada. Selamatkan dia seperti anjing kecil yang dulu ibu pelihara yang tertabrak motor. Saat itu, ibu sama sedihnya seperti dirimu sekarang ini. Ciripa anjing yang sangat baik. Semua hewan peliharaan kita memang baik, terutama anjing. Mereka adalah teman bermain kita. Dalam suka dan duka, mereka sangat baik dan juga setia. Ini sifat-sifat indah yang seharusnya ditiru oleh semua manusia. Tidurlah wajah malaikatku. Kau akan bangun besok dengan kejutan yang sangat menyenangkan. Silakan masuk. Mereka bilang kau ingin menemuiku, suster kepala. Aku punya kabar baik untukmu, suster. Hasil ronsen dadamu dan analisisnya membuktikan kau sudah pulih sepenuhnya. Tidak ada tanda penyakit apapun. Ini mustahil. Aku tidak mengerti. Tidak mungkin aku sembuh hanya dalam beberapa hari. Apakah kita sedang menyaksikan keajaiban? Bisa juga ada kesalahan pada tes yang dilakukan di kota Meksiko. Ya Tuhan, bagaimanapun ini terjadi, terima kasih Tuhan. Selamat pagi putriku sayang. Ibu sudah dapat kabar tentang Ciripa. Ayo ikut dengan ibu. Kemana ibu? Kau akan tahu nanti. Lihat kejutan yang kami siapkan untukmu, sayang. Ciripa, kau kembali. Dia sudah aman, Dulce Maria. Aku sudah bilang ayahku adalah dokter hewan terbaik di seluruh dunia. Aku harus minta maaf padamu, dokter. Maaf? Kenapa? Aku bermimpi bahwa kau tidak bisa menyembuhkan putriku. Lalu aku memasang telinga keledai padamu dan mengirimmu ke pojok. Dulce Maria, tolonglah. Aku sebagai ibunya Ciripa, aku ingin membayar biayamu. Berapa yang harus aku bayar? Oh, Tidak perlu. Karena kakeknya Ciripa sudah menanggung biayanya. Semoga saja mereka tidak pernah mengoperasiku lagi. Saat aku jatuh, aku melihat bintang-bintang di mataku. Putriku sangat manis, bukan? Dia secantik ibunya. nah, Aku merasa sangat sedih ketika mendengar kau bisa tiada. Sayangku, sayangku. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, Solofino. Tapi aku merasa sangat malu karena seluruh tubuhku tertutup oleh perban. Tidak apa-apa karena kau tetap terlihat cantik, sayangku Ciripa. Kau bisa saja, Solofino. Nak, dengar. Kakekmu baru saja menelpon untuk menanyakan kesehatan Ciripa. Ku bilang baik-baik saja. Apa kakek akan datang mengunjungi putriku? Ya, tentu saja. Dia akan mampir nanti. Ya, baiklah kalau begitu kami harus pergi sekarang.
Sebenarnya aku ingin sekali tinggal di sini dan merawatmu sepanjang hari, sayang. Ciripaku yang paling kusayang. Kenanganmu adalah obat terbaikku, Solovino. Sampai jumpa, Ciripa. Semoga kau cepat sembuh ya. Selamat tinggal, Centavito. Selamat tinggal, Solovino. Ayo, Solovino. Aku rasa Solovino semakin mencintai Ciripa. Si Pirili. Aku bersumpah, begitu mereka melepaskan semua perban ini, aku akan mengatakan ya pada Solovino agar kami bisa menikah. Kau merasa sakit, Suster Samotracia? Iya, aku di sini untuk meminta izin untuk mengasihkan diri ke kamarku dulu, Suster Kepala. Aku merasa lelah dan sulit bernapas. Ya Tuhan, lebih baik kita memanggil Dokter Ponciano untuk memeriksamu. Masuk! Kejutan! Fortunata. Apa maksud semua ini, Suster Fortunata? Apa yang kau lakukan di kota Meksiko? Lihat ini, Suster Kepala. Ada kesalahan dalam analisis sebelumnya. Aku lebih sehat dari sebelumnya. Hasil ronsen ini menunjukkan kondisi kesehatanku yang sebenarnya. Oh, Suster, demi Tuhan, batuk apa ini? Aku rasa yang paru-parunya sakit adalah Suster Samotracia. Selamat pagi. Apa Nona Dulce Maria ada di dalam? Ya, silakan masuk. Aku akan memanggilkannya. Halo, Edgar. Aku tidak tahu kau akan datang. Bunga-bunga ini untukmu. Terima kasih. Bunga-bunga ini indah. Ini bunga favorit ibuku. Sebuah bunga pantas berada di antara bunga-bunga lainnya. Apa kau ingin naik dan bermain sebentar? Aku ingin sekali, tapi aku tidak bisa. Aku harus pulang untuk mengerjakan PR-ku. Selamat tinggal. Dari mana bunga-bunga itu, sayang? Ini hadiah dari Edgar Sito. Dia bilang bunga pantas berada di antara bunga-bunga yang lain. Apa? Aku akan menaruhnya di vas dan membawanya ke kamar tidurku. Tapi, apa maksudnya ini? Kenapa putra dokter hewan itu berani memberi putriku bunga sebagai hadiah? Dari nada suaramu, sepertinya kau itu cemburu. Cemburu? Aku cemburu? Hah! Ya, memang aku cemburu. Sangat cemburu. Aku cemburu. Sangat cemburu. Tapi sayang, kenapa kau cemburu? Apa kau pikir ini lucu? Seorang anak yang tingginya hanya 120 cm membawakan bunga untuk putriku. Aku pikir dia anak yang sangat sopan dan menawan. Edgar tidak punya alasan untuk memberi Dulce Maria mawar. Seolah-olah dia ingin melamarnya. Apa yang kalian tertawakan? Apa yang kau bicarakan? Mereka hanya dua teman muda yang bertemu ketika... Aku tahu benar kapan mereka bertemu. Sikap kalian yang selalu membenarkan segala sesuatu yang menyangkut Dulce Maria, itulah yang membuatnya menjadi anak nakal. Permisi. Semoga itu pelamar putriku agar aku bisa menegurnya. Silakan. Selamat siang. Aku jamin tidak ada yang baik tentang siang ini, Tuan Adolfo. Cucumu memiliki pelamar. Aku harus akui, kecemburuanmu sangat menyentuhku. Dia tidak bisa menerima kebenaran yang tidak terhindarkan. Apa maksudmu kebenaran yang tidak terhindarkan? Apa yang aku harus terima darimu? Suatu hari nanti, Dulce Maria akan menjadi wanita muda. Dia akan bertemu seorang pemuda dan jatuh cinta. Meskipun sangat sulit bagimu untuk menerimanya, dia akan menikah. Dan kau harus memberikan lenganmu untuk mengantarnya di altar. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Aku tidak memiliki putri hanya untuk membiarkannya dicuri secara tiba-tiba.